الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kisah Nyata dan Motivasi TV. Pada kesempatan yang baik ini, jangan lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena syukur adalah wajib hukumnya. Syukur yang sangat terhebat adalah berubah tambah taat datang Allah Ta'ala ugindere atau mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Solawat serta salam juga kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad. Baiklah pemirsa, dilansir dari media nasional okezone.com bahwa, dalam buku, Guru Bangsa, sebuah biografi Jenderal Sudirman, diceritakan. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga petani kecil, di desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Sejak bayi Sudirman diangkat anak oleh asisten Wedana, camat di Rembang, R. Cokro Sunaryo. Pemuda Sudirman dikenal sebagai santri atau jamaah yang cukup aktif dalam pengajian, malam Selasa, yakni pengajian yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Kauman berdekatan dengan Masjid Besar Yogyakarta. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah. Di Museum Sasmitaloka Panglima Jenderal Besar Sudirman di Jalan Bintaran Wetan, Pakualaman, Yogyakarta terdapat sajadah digunakan untuk beribadah. Tempat sholat itu diletakkan tepat di samping tempat tidurnya yang ada di museum. Mengawali karir militernya sebagai seorang dai muda yang giat berdakwah di era tahun 1936 sampai tahun 1942 di daerah Cilacap dan Banyumas. Hingga pada masa itu ia adalah dai masyhur yang dicintai masyarakat. Ia selalu menjaga kesuciannya dengan berwudu. Saat wudunya batal, sang jenderal besar langsung berwudu kembali. Bahkan di luar waktu sholat pun, beliau tetap menjaga wudu. Saat mendengar suara azan, ia pun langsung melaksanakan sholat. Saat memimpin perang gerilya, ia tidak pernah menunda untuk beribadah, termasuk dalam kondisi sakit. Saat bergerilya, Sudirman pun memerintahkan kepada ajudannya untuk membawa kendi yang berisi air. Air kendi itu digunakan untuk berwudu saat perang gerilya. Betapa mulianya sikap sang jenderal yang selalu menjaga wudu meski di saat sulit perang gerilya. Fakta di atas dapat dijadikan motivasi kita semua sekarang ini. Sebagai seorang muslim untuk istiqomah menjaga wudu. Menurut sejarawan Universitas Indonesia Anhar Gonggong seperti dilansir dari media Republika, co.id bahwa, Jenderal Sudirman di masa perang gerilya dikenal sebagai sosok pemimpin yang soleh dan sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Jenderal Sudirman juga selalu menjaga air wudunya dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ibadah bagi Jenderal Sudirman digunakan sebagai kunci semangatnya dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Beliau adalah seorang yang hebat, dia tentara yang dalam situasi kritis salah satu pegangannya adalah kuatnya iman dalam agama. Sang Jenderal Sudirman tidak sekadar patriotis, tetapi juga seorang penganut agama yang sangat tertib menjalankan aturan dan digunakan sebagai kekuatan dalam berjuang, ungkapnya. Pemirsa, dari fakta sejarah tentang sosok pahlawan Jenderal Sudirman banyak memberi pelajaran-pelajaran positif pada generasi saat ini. Pertama, untuk menghadapi tantangan zaman tidak harus melepaskan akidah dan keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebab kekuatan iman adalah kekuatan terbesar dari Allah Ta'ala yang diberikan pada seorang muslim dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana telah dicontohkan dari kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama, para wali termasuk perjuangan Wali Songo juga para pahlawan termasuk Jenderal Sudirman. Sangat kuat dalam memegang prinsip akidah dan keimanan yang sangatlah bermanfaat untuk masyarakat kita. Hal ini sangat cocok sebagai motivasi positif sekarang ini. Kedua, Jenderal Sudirman adalah sosok pribadi yang soleh dan taat dalam beragama. Soleh dan taat berarti sang jenderal taat pada aturan dari Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad yang terbukti dapat memberi solusi dari segala masalah manusia. Jenderal Sudirman taat agama bukan hanya dalam teori saja, tapi sang jenderal juga mempraktekkan prosedur yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk sunnah kanjeng Nabi yang mungkin kita anggap remeh. Padahal sunnah kanjeng Nabi pasti mengandung makna-makna yang luar biasa. Contoh sunnah kanjeng Nabi adalah wudu. Dan luar biasa ternyata Jenderal Sudirman mempraktekkan sunnah kanjeng Nabi yaitu menjaga wudu.
Pemirsa, wudhu adalah salah satu amalan dan ibadah yang fadilahnya sangat luar biasa. Keistimewaan wudhu ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Di antara fadilah wudhu bahwa wudhu bisa mensucikan sang mutawadi, orang yang wudhu, dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang menempel. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه حزين من توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم. Kanjeng Nabi Muhammad sampun dawuh, barang siapa berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudu dengan memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa, lihatlah fakta sejarah sang Jenderal Besar Sudirman yang di masa peperangan saja beliau istiqomah menjaga wudu. Apalagi kita di masa aman sekarang sebagai muslim haruslah termotivasi untuk menjaga wudu. Dengan keistimewaan dan keagungan berwudu yang juga tidak ada keraguan wudu sunahipun Kanjeng Nabi. Maka marilah kita senantiasa berwudu setiap saat. Bukan hanya saat kita hendak sholat tapi mari kita berusaha untuk selalu mudawamah dalam keadaan berwudu. Biasakan kita berwudu di segala aktivitas baik sebelum berangkat kerja ataupun di saat-saat santai. Dan lebih baik lagi mari kita semua berwudu sebelum tidur, agar dijaga Allah Ta'ala. Insya Allah dengan menjaga wudu pikiran yang ngeres atau kotor jika niatnya benar karena Allah, insya Allah pikiran kotor berubah jadi fresh dan jernih. Dengan pikiran jernih insya Allah aktivitas pun jadi semangat. Semangat positif insya Allah jadi produktif dan berkah di dunia tembus sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng. Dan share ke teman atau sahabat sebagai motivasi ilmu kang manfaat bekal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya.